Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini kita akan bahas masalah biaya ya. Jadi dengan struktur tabel yang kita miliki itu ada masalah di biaya atau disebut dengan anomali update ya. Contohnya misalnya seperti ini. Di pendaftaran, di tabel pendaftaran itu ada pasien yang ID-nya 2, Wati ya. Wati itu dia berobat di poli yang ID-nya 1. Ini berarti Wati harus membayar biaya sebesar 100.000 karena dia berobat di poli anak, seperti itu. Oke, misalnya dicetak laporan nih, berarti kan si Wati biayanya 100.000. Nah, ternyata misalnya di bulan berikutnya atau di hari-hari berikutnya itu ada kenaikan biaya ya, ada kenaikan biaya di polinya. Nah, berarti kan ini diupdate nih, diupdate misalnya jadi 120.000 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ketika Wati berobat lagi misalnya di poli yang sama, oke, kemudian di tanggal yang berbeda. Nah, misalnya dia di bulan 7 ya. Nah, berarti tadi yang pertama kan dia 100.000 nih, kita anggap seperti ini ya catatannya. Yang kedua berarti dia bayar 120.000. Oke. Kalau kita rekap itu harusnya kan Wati ini sudah mengeluarkan uang 120.000. Tapi kalau kita lihat di relasi 1 ini berelasi ke ID 1, berarti di sini 120.000. Jadi yang tadinya ini harusnya 100.000, maka ini akan terupdate jadi 120.000. Padahal pada saat berobat yang pertama Wati hanya membayar 100.000. Tapi karena ada perubahan di tabelnya atau di polinya, di biaya polinya, maka datanya berubah. Nah, ini kan mengakibatkan anomali ya, tidak sinkron antara nanti duit yang diterima sama Wati sama kasirnya tuh tidak sinkron. Dia cuma terima 100.000, kok tiba-tiba dia berubah jadi 120.000. Nah, maka dari itu ini akan kita selesaikan permasalahan ini dengan cara menambahkan satu kolom lagi, yaitu biaya. Jadi biaya itu tidak lagi dia mereferensi ke tabel poli, tapi dia disimpan di tabel biaya langsung. Oke, nah jadi kita buat sebenarnya ada beberapa pendekatan ya. Saya pernah lihat juga ada aplikasi yang ketika biaya itu sudah digunakan di tabel yang lain, kayak tadi tuh udah dipakai nih. Misalnya kita pakai solusi yang lain ya. Misalnya ini udah dipakai, maka ini tidak boleh diedit lagi ya. Kalau misalnya dia mau ubah ini jadi poli apa nih, poli anak 5 tahun, maka dia harus menambahkan data baru sini. Nah, jadi ketika nanti poli anak versi 2 lah ya, enggak, misalnya gini lah. Nah, kita ibaratkan 120.000. Ini pendekatan yang kedua ya. Oke. Nah, jadi ketika si Wati berobat yang kedua, itu dia sudah menggunakan poli ID yang 3. Nah, jadi gini dia pendekatannya. Jadi yang pertama dia berobat ke poli yang 1, oke. Yang kedua dia berobat ke poli yang 3. Ini nanti namanya misalnya bisa saja sama, tapi nanti di sini ada aktif atau non aktif atau apalah nanti ya, silakan disesuaikan dengan objeknya masing-masing pastinya. Nah, ini cara yang kedua. Artinya data tidak boleh diubah-ubah lagi, tidak boleh dihapus, tidak boleh diupdate ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada ketergantungan dengan tabel yang lain. Jadi cara yang sekarang yang mau kita lakukan tuh bukan seperti ini, tapi kita maunya dia tetap 1, oke. Tapi nanti di sini kita akan buat kolom baru namanya biaya. Oke, berarti kita perlu menambahkan di tabel daftar itu kolom namanya biaya after poly ID. Oke, saya langsung saja. Berarti kita buka PHP Artisan make migration, namanya itu alter ya, alter atau add ya, add biaya to poly. Namanya bebas ya, boleh bahasa Indonesia juga. Min table sama dengan polis. Nah, polis ini nama bukan polis, daftar ya, daftar gila. Kita kan mau nambah biaya di tabel
pendaftaran ya. Oke, jadi gini dia, PHP Artisan make migration add ya, tambah biaya to daftar table harusnya. Ini kita singkat aja, enter. Kita buka migrationnya, add biaya. Oke, ini dia. Nanti dia skemanya sudah ada seperti ini. Nah, kita tinggal tambah aja di sini table desimal ya. Ini boleh desimal, boleh integer. Integer aja saya pakai. Biaya after poly ID. Poly ID. Sini kita drop. Oke, ini udah selesai. Nah, ini kita mau set dia default. Nilai defaultnya 0 ya, jadi ada nilai defaultnya 0. Oke, kalau sudah kita jalankan PHP Artisan migrate. Oke, ini udah selesai. Nah, berikutnya di daftar controller. Oke, di sini di function store. Nah, sebelum kita nyimpan nih, kita buat dulu nih, kita cari dulu polinya ya. Poly sama dengan kita find or fill dulu berdasarkan poly ID. Dari sini kan kita dapat biaya nih. Nah, biaya sama dengan poly biaya. Untuk apa biayanya? Untuk kita masukkan ke daftar. Daftar biaya sama dengan dolar biaya. Nah, ini dia. Atau kalau mau singkat ini tidak perlu di sini ya. Nah, gini bisa langsung. Oke, seperti ini. Oke, ini udah selesai. Nanti silakan disesuaikan saja kodenya. Nah, saya contohkan misalnya kita buat pendaftaran pasien baru, tambah data. Oke, tes sudah selesai. Kemudian di sini di tampilan pendaftarannya, ini kan kita belum tampilin biaya ya. Nah, misalnya kita mau tampilin biaya nih di bawah sini, maka kita buka daftar indeks. Oke, nah di sini di bawah poly. Nah, biaya berarti ada dua nih. Kita mau pakai biaya yang mana? Div dulu ya. Nah, ini saya div lagi. Jadi untuk biaya kita pakai biaya yang ada di tabel daftar, bukan yang ada di tabel poly. Oke. Nah, seperti ini nih. Oke, ini biayanya 110.000 poli gigi. Misalnya nanti polinya dimodif ya, polinya misalnya dimodif nih, poli giginya diubah jadi 150.000 misalnya. Oke. Nah, kalau kita seperti ini, maka yang di tabel pendaftaran tadi dia tetap 110.000 kan. Tapi ketika ada yang berobat baru di poli gigi misalnya, maka dia 150.000. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Sama polinya tapi beda biayanya. Oke. Karena ini dia berobat duluan ya. Nah, setelah dia berobat ternyata ada kenaikan, baru datanya berubah. Nah, berarti nanti di laporan tuh sama nih, nanti semuanya tidak ada lagi ini biaya yang di sini diambil dari tabel laporan apa ya? Laporan daftar. Daftar indeks. Nah, biayanya bukan dari poly tapi dari item. Oke, ini karena memang kita belum set ya. Nah, karena ada relasi kan. Oke, udah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini tuh mending di reset ulang aja tabel-tabelnya, dibuat ulang lagi. Oke, jadi untuk mengatasi anomali update ini kita pakai cara yang ya tadi ya, kita tambahkan kolom yang ada ketergantungan dengan tabel daftar. Itu kita letakkan kolom itu di tabel daftar, jadi tidak ke tabel poly. Tadi cara yang kedua, ada juga mungkin ada beberapa pendekatan lain juga ya untuk masalah anomali update ini. Oke, silakan dicoba. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya.